Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini membahas tentang manajemen ya, tata kelola produk yang sudah kita upload di marketplace. Yaitu kadang kita punya banyak produk ya, tapi tidak menghasilkan penjualan yang signifikan, bahkan yang lihat pun nggak ada. Jadi banyak seller-seller nyebut ini sebagai produk sampah di toko kita. Jadi untuk produk sampah itu produk yang sudah kita upload dalam waktu yang udah cukup lama, tapi untuk performanya kurang bagus atau hasil konversi penjualannya kurang bagus. Nah, ini banyak penyebabnya dan gimana cara untuk nanti kita mengelola produk-produk yang seperti ini. Apa tindakannya nanti akan saya bahas di video kali ini. Oke, itu tadi seputar tentang produk sampah ya, definisinya. Terus ini produk sampah itu biasanya ada beberapa ciri. Yang pertama, dari data statistiknya bisa kita lihat kalau produk bisa dikategorikan produk sampah yaitu produknya view-nya rendah. Yang view rendah itu kita bisa tetapkan ya, bisa dalam sebulan kita amati apakah pengunjungnya ke produk kita itu banyak atau enggak. Bahkan nggak ada view sama sekali itu juga bisa di toko marketplace kita. Jadi walaupun udah kita upload secara maksimal ya, udah optimasi judul, gambar dan segala macam, tapi nggak ada view-nya atau bakal view-nya rendah, itu perlu ada perlakuan khusus yang nanti akan saya bahas lebih detail di belakang. Yang kedua, nggak ada interaksi di sini maksudnya udah view-nya nggak ada, yang jelas otomatis, atau view-nya rendah ya, untuk yang nge-like produknya aja nggak ada, apalagi menanyakan produk sekedar untuk chat untuk menanyakan produk. Itulah yang beberapa yang menjadi contoh untuk interaksi produk, yaitu bisa dari like, menanyakan produk, atau sekedar memfavoritkan itu. Jadi kalau nggak ada sama sekali ya udah, itu kita anggap aja sebagai masuk kategori ke produk sampah. Terus yang jelas otomatis penjualannya juga rendah, bahkan nggak ada sama sekali walaupun udah diupload beberapa bulan atau beberapa tahun nggak ada yang beli. Misal produknya kejual pun produknya nggak rutin kejual ya, misal sebulan cuma laku 1 atau 2, itu juga perlu kita pertimbangkan apakah produk ini layak atau enggak masuk ke toko kita atau mau dijadikan produk masuk ke produk sampah kategorinya tadi. Oke, akibat dari adanya produk sampah ini yang pertama ganggu customer. Jadi untuk pengunjung yang udah datang ke toko kita itu pasti akan capek ya kalau terlalu banyak produk di tempat kita tapi produknya kurang menarik. Yaitu produk-produk kita yang kurang laku itu akan mengganggu customer, terutama nanti pas scrolling ya. Biasanya pas scrolling itu sampai beberapa halaman tapi isinya produk yang nggak laku, produk yang kurang menarik. Jadi ini membuang waktu customer otomatis. Terus selanjutnya boros budget. Ini boros budget di masalah iklan ya. Jadi kalau kita pasang iklan seperti pasang iklan otomatis yang seperti di top ads ya. Ya, di top ads seperti ini ada yang namanya iklan otomatis. Jadi iklan otomatis ini buat para seller yang malas ya menentukan iklan untuk masing-masing produknya. Ini bisa pakai fitur yang namanya iklan otomatis ini. Ya, tapi iklan otomatis ini berlaku untuk semua produk. Ya, jadi kalau di toko kita ya, di Tokopedia misal ada banyak produk sampahnya, itu bakalan merugikan banget. Jadi sia-sia kita ngeluarin budget untuk iklan otomatis ini, kita mengiklankan produk yang nggak laku. Jadi banyak produk yang nggak laku ikut ke iklan tapi nggak ada hasilkan penjualan juga. Ya makanya untuk pengelolaannya juga ribet ya kalau terlalu banyak produk sampahnya, karena bisa menghabiskan anggaran iklan. Oke, lanjut. Tadi sampai di boros budget. Terus selanjutnya kita akan kesulitan kelola stok nih, terutama untuk kalian yang awalnya dulu bangun toko pakai model scrap ya. Jadi udah terlalu banyak produk yang diupload, kita bakalan terkendala masalah ngelola stok. Jadi udah stoknya banyak yang nggak laku, itu akan ribet kita dalam memilah ini produknya layak dilanjutkan atau mau dihapus atau mau di nonaktifkan. Itu kalau produknya udah ribuan itu bakalan kerasa pusingnya untuk ngelola stok. Apalagi kita udah rugi ya mengelola produk yang udah nggak laku itu kan. Yang jelas kita bisa buang-buang banyak waktu. Udah ngurusnya repot karena terlalu banyak. Itu jelas otomatis kita menghambat waktu untuk check up stok. Jadi kadang kita kerepotan harus ngecek stok ke supplier karena kebanyakan produk, apalagi produknya sering
kosong sering ada, bahkan sayangnya produknya kejualnya dikit, jadi akan sia-sia buang-buang waktu buat sellernya. Jadi untuk waktunya sebenarnya bisa buat mikir pengembangan toko, malah habis buat ngelola stok yang nggak laku atau cuma jadi sampah di toko kita. Terus yang jelas konversinya rendah, jadi kita udah datengin banyak customer ke toko kita, tapi karena banyak produk yang nggak layak tadi ya, banyak produk sampahnya, jadi tetap sia-sia kita ngeluarkan budget iklan tapi nggak ada penjualan. Jadi sayang, nanti konversinya bakalan drop. Beberapa penyebab yang bisa bikin produk kita jadi sampah. Yang pertama itu masalah konten. Jadi kebanyakan untuk kita yang cuma sekedar upload massal atau scrap, itu biasanya konten produknya kurang bagus. Biasanya nggak ada optimasi di bagian judul atau gambarnya, cuman sekedar ngambil dari supplier. Jadi itu bisa jadi produk kita cuma jadi sampah di toko kita, jadi cuma sekedar dipajang tapi nggak ada yang beli. Terus bisa jadi karena udah nggak tren. Jadi misal kita jualan produk yang tren ya, misal kemarin tuh mainan fidget spinner itu yang dulunya laris banget, sekarang udah nggak ada yang beli, mungkin dijadikan giveaway aja udah nggak mau ya, udah habis trennya. Terus yang jelas nggak dibutuhin pasar. Jadi misal produknya misal jualan payung tapi ini udah musim panas ya, jadi udah nggak banyak dibutuhkan pasar, itu juga bisa lama-lama juga jadi produk sampah. Dan hanya produk musiman ya, lakunya hanya setahun sekali, itu juga kurang bagus. Bisa jadi itu cuman nyampah aja di beranda toko kita. Terus selanjutnya karena beda kategori ya, ini biasanya karena seller yang coba-coba jual produk di luar kategori ya. Misal habis jual alat pertukangan, tahu-tahu jual baju bayi, itu kan pasti yang mau beli juga ilfil, pas nyari baju bayi ternyata ada gergaji, ada meteran, itu kan jadi aneh ya. Makanya untuk kalian yang mau jualan tuh kalau bisa fokus satu kategori dulu sampai rame, baru kalau pengen beda kategori mending bikin toko baru lagi, apalagi kategorinya jauh ya, agak jauh beda. Nah ini kadang juga karena kita tergiur sama toko sebelah ya. Jadi kita lihat di toko kompetitor kita ada misal jual produk A ya, kita coba jual di toko kita sendiri ya, ternyata itu nggak laku-laku walaupun udah dipajang lama ya, walaupun udah dioptimasi, diiklanin dan segala macam, tapi tetap nggak laku ya. Karena itu ya, produk laku di tempat kompetitor itu belum tentu laku di toko kita. Jadi walaupun di sana laris ya, di tempat kita bisa jadi produk sampah karena ya memang kita nggak ngerti cara mengasarinya ya, emang bukan pasaran kita, customer kita beda, kategori tokonya beda, jadi itu bisa menyebabkan produknya jadi cuman sekedar produk yang udah kita upload jadi produk sampah. Oke, selanjutnya mengenai treatment. Jadi terus gimana sih kalau kita punya produk yang seperti saya jelaskan di atas tadi, ya pasti akan dilema ya, kita udah capek-capek upload ya, mosok sekedar dihapus saja kan, pasti ada usahanya dulu untuk biar produk itu nggak jadi cuman sekedar produk sampah. Pertama, kita bisa tetapkan untuk standar kelayakannya. Jadi kita bisa tetapkan batasan waktu. Misal saya target untuk produk yang sudah saya upload ini minimal dalam waktu 1 bulan ini bisa terjual, misal tanpa iklan atau tanpa dipromosi berbayar yang lainnya. Jadi biarkan natural dulu. Kalau dalam waktu sebulan yang nanya aja nggak ada, yang lihat juga nggak ada, bahkan penjualan juga nggak ada, ya udah itu kita kategorikan sebagai produk sampah seperti itu. Terus bisa dilihat dari jumlah view tadi ya, kalau view-nya nggak nambah ya udah, misal kita tetapkan dalam 1 bulan nggak ada yang lihat, yaitu udahlah itu termasuk produk sampah walaupun udah dioptimasi misal. Terus dari segi penjualan tadi, jadi penjualannya udah nggak ada, daripada cuman jadi penghambat di toko kita, cuman sekedar memenuhi toko itu percuma. Nah, sebaiknya gitu kita tetapkan standarnya untuk dari segi penjualan juga, nggak ada penjualan dalam waktu rentang misal 1 bulan atau 2 bulan, udah kita cut untuk produknya itu. Terus sebelum kita melakukan tindakan selanjutnya, kita evaluasi dulu. Nah, kenapa sih produk itu bisa jadi produk sampah di toko kita terutamanya? Ya, pertama bisa cek trennya dulu, apakah ini produknya masih tren atau enggak. Kalau dilihat dari trennya udah turun atau udah mulai nggak bagus, ya udah kita turunkan aja produknya. Terus dilihat dari kompetitornya juga. Kadang kita udah punya produk yang udah diupload ya, tapi kebetulan di saat kita upload tadi banyak pula kompetitor yang ikut upload, jadi pasarnya jadi sempit banget karena terlalu banyak pesaing. Itu juga perlu dicek lagi kelayakan produk kita. Terus dari soal harga juga dicek harga pasarannya tertinggi berapa, terendah berapa.
Kalau harga kita terlalu tinggi ya disesuaikan. Nah, kalau bisa ambil di tengah-tengah aja, nggak terlalu murah juga. Terus diperbaiki juga untuk konten dan judul fotonya. Terus dicek lagi untuk kontennya apakah udah bagus atau belum, optimasinya. Nah, untuk tindakannya yang pertama yaitu paling awal ya, kita perbaiki dulu kontennya. Setelah diperbaiki, coba diiklankan pakai iklan berbayar. Nanti apakah ada perubahan, nanti akan ada peningkatan view atau ada, syukur-syukur ada penjualan. Ya kalau ada penjualan jadi kita bisa tunda dulu untuk menghapus produknya. Ya siapa tahu masih bisa diperbaiki. Terus bisa dengan cara re-upload. Jadi produk yang udah nggak ada perkembangan tadi kita hapus dulu, terus kita upload ulang dengan cara optimasi ya, bisa dengan judul yang bagus, terus konten fotonya diperbaiki yang bagus, terus di rename juga untuk fotonya, terus di deskripsi juga dimasukkan kata kunci. Nah itu bisa dilakukan re-upload dengan produk yang sama. Terus bisa diletakkan di slot unggulan. Jadi untuk produk-produk yang performanya kurang bagus tadi ya, yang udah mendekati masuk ke kategori produk sampah, nanti kita coba diletakkan di produk unggulan. Kalau di Bukalapak itu ada produk unggulan ya, di Shopee juga ada untuk slot-slot khusus di kategori yang kita bikin sendiri, itu ada untuk kategori produk unggulan. Jadi biar exposure-nya lebih tinggi, jadi banyak dilihat untuk calon customer yang masuk ke toko kita. Terus bisa terakhir ya, kalau udah dilakukan semua tadi nggak ada menghasilkan penjualan yang bagus, bisa dengan diadain giveaway atau turunin harga atau didiskon biar barangnya kejual. Terutama ini untuk yang punya stok sendiri ya, karena nggak mungkin kita langsung hapus produk, karena kita harus jual produknya aja. Kalau dihapus nanti bakalan nggak mungkin nggak laku ya. Makanya perlu dibuang produknya dengan cara diturunin harga atau dijadikan giveaway. Dijadikan giveaway kan lumayan, nanti kita bikin syarat harus follow toko atau belanja berapa dapat giveaway produk yang nggak laku tadi, yang ingin kita keluarkan tadi. Terus langkah terakhir yang paling buruk yaitu ya udah kita stop upload produk itu, kita hapus di list produk toko kita. Kalau yang supplier atau yang punya produk ya udah kita nggak usah stok lagi untuk kedepannya. Itu dijadikan sebagai langkah terakhir, kita hapus ya, karena kita itu ya tadi dilema, karena sayang kalau dihapus. Kita lakukan usaha dulu beberapa yang saya jelaskan barusan tadi. Untuk cara cek produk dengan performa kurang bagus di marketplace, ini saya tunjukkan untuk di Tokopedia. Kalian bisa sorting untuk produk yang kurang diminati. Jadi dengan filter ini nanti akan di list sama Tokopedia-nya produk-produk mana aja yang performanya kurang bagus, mulai dari view tinggi tapi nggak ada penjualan atau view-nya kurang bagus. Ya misal ini udah di-upload lama cuman view-nya cuman ada 1, itu berarti performanya masuk ke kategori kurang bagus. Jadi nanti kalian tinggal putuskan mau diturunkan produknya atau diperbaiki. Terus kalau di Bukalapak itu ada di menu super seller. Jadi kalian masuk ke menu super seller dulu, terus kalian geser ke bawah. Nah di bagian sisi kanan ya, ini ada daftar list barang yang kurang laris. Jadi kalian tinggal cek aja di sini untuk produk-produk yang nggak laris, kalian buka terus tinggal dicek untuk melakukan tindakan selanjutnya. Terus kalau di Shopee lebih enak ya, di Shopee itu lebih detail. Kalian tinggal masuk aja ke menu bisnis saya. Jadi ada di sini ya, di bisnis saya. Ini pusat data statistiknya ada di sini kalau di Shopee. Terus kalian masuk ke bagian analisis, kemudian ke produk. Nah nanti di sini ada dikelompokkan beberapa produk sesuai dengan kriterianya ya. Jadi ini ada yang penurunan penjualan, terus ulasan kurang bagus. Terus yang paling pokok biasanya ini, yang tingkat konversi kurang baik. Biasanya produk udah view-nya banyak tapi konversinya buruk. Itu bisa dilihat di sini. Jadi nggak perlu kalian ngecek manual satu-satu di daftar produk, bisa menggunakan beberapa fitur yang disediakan sama marketplace. Oke, jadi intinya ini mengacu pada prinsip Pareto ya. Jadi dari semua produk yang kita jual itu rata-rata yang laku dan laris itu paling sekitar cuma 20%-an aja. Makanya kita fokuskan anggaran budget usaha
optimasinya ya, waktu untuk ke produk yang laku aja tadi. Yaitu emang kalau ini presiden di rata-rata aja ya, rata-rata cuman sekitar 20%-an aja dari semua produk yang diupload. Dan dari 20% produk yang laris tadi itu bisa nyumbang omset hampir 80% ya. Makanya kita perlu untuk fokus ke salah satu ke produk yang benar-benar laris atau sering disebut winning produk. Jadi nanti itu kita optimasi dengan diiklankan, berbayar, terus ditaruh di produk unggulan biar penjualannya makin kenceng. Jadi nanti omsetnya bisa naik dari produk-produk yang laku tadi. Dan tugas selanjutnya kita lakukan riset lagi untuk mencari produk unggulan lagi. Itu PR yang nggak pernah habis ya. Di selama berjualan kita nggak cuma fokus ke produk yang kita jual, tapi kita cari calon produk lain yang kemungkinan bisa laku di toko kita. Itu tadi seputar ini ya, manajemen produk, terutama untuk produk yang performanya jelek atau sering disebut produk sampah. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Sedikit tips dari saya, semoga membantu teman-teman untuk meningkatkan penjualan di tokonya. Silahkan ya, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau ada pengalaman kalian gimana cara ngelola produk seperti ini, kalian bisa tinggalkan komen di video ini. Oke, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.